Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salduila. Saya salah satu mahasiswa dari Kampus STAR, Sekolah Tinggi Teknik Atlas Nusantara, Kota Ternate. Saat ini saya berada di semester 6 dengan prodi Teknik Informatika. Baik, tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak yang diampu oleh Bapak Dosen Fauji Eskom M.Eng. Dan pada video saya kali ini saya akan mempresentasikan apa itu manajemen proyek perangkat lunak. Oke, langsung saja pada pembahasannya. Oke teman-teman, yang pertama-tama di sini yaitu saya akan membahas apa itu manajemen proyek perangkat lunak. Jadi, manajemen proyek perangkat lunak adalah proses merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh kegiatan dalam pembuatan perangkat lunak agar proyek dapat selesai tepat waktu, sesuai biaya, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan manajemen proyek perangkat lunak, teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya saya masuk pada tujuan dari manajemen proyek perangkat lunak. Jadi teman-teman bisa lihat pada PowerPoint saya di sini ada beberapa tujuan dari proyek perangkat lunak. Yang pertama yaitu menyelesaikan proyek tepat waktu. Yang kedua, menghemat biaya pengembangan. Yang ketiga, menghasilkan perangkat lunak berkualitas. Yang keempat, mengurangi risiko kesalahan proyek. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu memastikan kebutuhan pengguna terpenuhi. Jadi itulah tujuan-tujuan dari manajemen proyek perangkat lunak. Baik, selanjutnya saya akan masuk pada penjelasan berikutnya yaitu tahapan manajemen proyek perangkat lunak. Jadi teman-teman di sini ada beberapa tahapan manajemen proyek perangkat lunak. Oke teman-teman, jadi selanjutnya saya masuk pada tahapan pertama dalam manajemen proyek perangkat lunak, yaitu 1. Perencanaan proyek. Jadi teman-teman pada tahap ini ditentukan oleh yang pertama tujuan proyek, kemudian yang kedua kebutuhan sistem, yang ketiga jadwal kerja, yang keempat anggaran biaya, dan yang kelima itu pembagian tugas tim. Jadi di sini saya mempunyai contoh. Teman-teman, misalnya teman-teman ingin membuat aplikasi pendataan penduduk di sebuah desa. Jadi di situ teman-teman harus menentukan fitur aplikasi, waktu pengerjaannya 4 bulan. Misalnya 4 bulan, dan setelah itu teman-teman menentukan jumlah anggota tim. Oke teman-teman, selanjutnya saya masuk pada tahapan kedua yaitu analisis kebutuhan. Jadi setelah melakukan perencanaan pembuatan proyek, kemudian di sini teman-teman harus menganalisis kebutuhan untuk mengetahui pengguna secara detail. Misalnya dalam contoh kasus saya tadi yaitu membuat aplikasi pendataan penduduk di sebuah desa. Jadi teman-teman harus menganalisis yang pertama itu misalnya admin desa dapat menambah data penduduk. Kemudian sistem dapat mencetak laporan, dan yang ketiga data itu tersimpan aman di database. Nah, inilah yang disebut dengan analisis kebutuhan. Kemudian selanjutnya saya masuk pada tahapan yang ketiga yaitu desain sistem. Nah, jadi teman-teman setelah teman-teman melakukan analisis kebutuhan terhadap pengguna secara detail, selanjutnya itu teman-teman harus mendesain sistem atau membuat rancangan sistem seperti desain database, kemudian tampilan aplikasinya itu seperti apa, dan diagram alur sistem. Nah, inilah desain sistem yang akan teman-teman rancang. Oke, selanjutnya saya masuk pada tahapan yang keempat yaitu pengembangan atau coding. Jadi setelah teman-teman melakukan pendesain sistem, setelah itu programmer mulai menulis kode program menggunakan bahasa pemrograman seperti yang pertama di sini ada bahasa pemrograman PHP,
yang kedua ada Java, yang ketiga ada Python, dan yang keempat ada JavaScript. Jadi inilah bahasa-bahasa pemrograman yang digunakan oleh programmer. Selanjutnya saya masuk pada tahapan yang kelima, yaitu pengujian. Jadi setelah melakukan pengembangan, selanjutnya akan diuji apakah sistem yang dibuat sudah berjalan dengan baik. Jadi di sini teman-teman harus menguji softwarenya untuk mencari kesalahan atau bugnya. Adapun jenis pengujiannya di sini, yang pertama itu uji logging, kemudian yang kedua uji input data, yang ketiga uji laporan, dan yang keempat itu uji keamanan. Jadi itulah pengujian pada tahap manajemen proyek yang kelima. Kemudian setelah itu masuk pada tahapan keenam, yaitu implementasi. Jadi pada implementasi ini artinya sistem yang kita buat tadi sudah mulai digunakan oleh pengguna. Contoh, aplikasi pendataan yang kita buat tadi dipasang di kantor desa dan digunakan oleh operator desa. Kemudian selanjutnya kita masuk pada tahapan yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu pemeliharaan. Jadi setelah dipasang atau digunakan oleh operator desa, ada yang namanya tahapan pemeliharaan. Pemeliharaan ini yaitu melakukan yang pertama perbaikan bugnya, yang kedua penambahan fitur, dan yang ketiga update sistem. Nah, jadi itulah tahapan-tahapan dalam manajemen proyek perangkat lunak. Jadi ada 7 tahapan ya teman-teman. Yang pertama yaitu perencanaan proyek, kemudian yang kedua analisis kebutuhan, yang ketiga itu mendesain sistem, yang keempat pengembangan, yang kelima pengujian, yang keenam implementasi, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu pemeliharaan. Baik, oke teman-teman, selain tahapan-tahapan dari manajemen proyek, di sini ada unsur penting yang memang harus diperhatikan dalam membuat sebuah proyek ya teman-teman. Yang pertama ada scope atau ruang lingkup untuk menentukan apa saja yang dikerjakan dalam proyek. Kemudian ada time, yaitu waktu untuk mengatur pengerjaan proyek. Kemudian yang ketiga ada cost atau biaya, yaitu untuk menghitung kebutuhan dana proyek. Yang keempat ada quality atau kualitas, yaitu untuk menjamin software berjalan dengan baik. Kemudian yang kelima yaitu human resource, untuk mengatur anggota tim seperti programmer, analisis sistem, database administrator, dan tester. Nah, jadi itulah unsur-unsur penting dalam manajemen proyek yang memang harus diperhatikan ya teman-teman. Karena dengan unsur-unsur itu kita dapat menentukan pengerjaan sebuah proyek tercapai sesuai target kita. Selanjutnya saya masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu metode manajemen proyek perangkat lunak. Jadi di sini ada beberapa metode manajemen proyek perangkat lunak. Yang pertama yaitu metode waterfall atau metode berurutan dari awal sampai akhir. Jadi metode ini teman-teman cocok digunakan untuk proyek kecil dan kebutuhannya jelas. Kemudian yang kedua ada metode agile atau metode fleksibel dan bertahap. Cocok digunakan untuk proyek yang sering berubah dan aplikasinya modern. Kemudian yang ketiga ada metode Scrum. Nah, jadi teman-teman, metode Scrum ini merupakan bagian dari metode agile dengan kerja tim dalam periode singkat. Di sini saya memiliki contoh sederhananya. Misalnya, teman-teman membuat aplikasi perpustakaan sekolah. Yang pertama itu manajer proyek itu membuat jadwal. Kemudian yang kedua, programmer itu membuat aplikasi. Kemudian yang ketiga, tester itu menguji. Dan yang keempat, sekolah
menggunakan aplikasi. Jika semua berjalan baik, maka proyek dianggap selesai atau berhasil. Baik, itulah penjelasan saya pada video kali ini terkait apa itu manajemen proyek perangkat lunak. Jadi kesimpulannya bahwa manajemen proyek perangkat lunak adalah kegiatan mengelola proses pembuatan software dari awal hingga selesai agar proyek berjalan teratur, efisien, dan menghasilkan aplikasi yang berkualitas sesuai kebutuhan pengguna. Oke teman-teman, itulah penjelasan pada video saya kali ini. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pada video kali ini sampai di sini saja. Sampai ketemu ke video-video berikutnya. Terima kasih.